Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiha Zainab Balkis dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya. Yang pertama itu ada pengertian Telegram. Di sini saya mengambil aplikasi Telegram. Yang pertama itu, Telegram adalah aplikasi pesan instan yang populer dan berfokus pada kecepatan, keamanan, dan privasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, teks, gambar, video, dokumen, serta melakukan panggilan suara dan video. Telegram dapat digunakan di berbagai platform, termasuk ponsel Android dan iOS, komputer Windows, macOS, Linux, dan juga versi web. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan dalam aplikasi Telegram. Tujuan proyeknya menciptakan aplikasi komunikasi yang efisien dan lebih aman untuk umum. Pengguna utamanya itu adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan komunikasi dengan cepat. Fitur yang akan dikembangkan itu penerapan sistem blokir. Yang kedua itu merancang deteksi otomatis. Di sini ada yang pertama itu metode waterfall. Yang pertama itu start, habis itu planning. Problemnya itu terdapat banyak grup vulgar. Yang kedua itu penyalahgunaan untuk distribusi konten ilegal. Sumber daya manusianya itu back end dan front end dan programmer. Analisisnya itu kebutuhannya itu memperkuat sistem report. Yang kedua, penerapan sistem pemblokiran otomatis. Desainnya itu membuat sistem delete akun secara otomatis. Yang kedua, merancang fitur deteksi otomatis. Setelah itu, implementation-nya itu yang pertama merancang sistem pelanggaran. Yang kedua itu mengidentifikasi tujuan pelanggaran. Terus itu testing, melihat dari respon pengguna. Jika respon pengguna positif, maka akun tidak terblokir, dan jika negatif, akun akan terblokir selamanya. Maintenance-nya itu memperbarui sesuai dengan respon pengguna. Setelah itu Setelah itu ada metode incremental. Yang pertama itu start, setelah itu planning. Problem yang pertama itu terdapat banyak grup vulgar. SDM-nya itu back end. Setelah itu ke analisis. Kebutuhan itu memperkuat sistem report. Spesifikasinya itu membuat sistem report yang lebih kuat. Desainnya itu membuat sistem delete akun secara otomatis. Implementasinya itu back end, membuat sistem untuk memantau dan memproses aktivitas pengguna Telegram. Testingnya itu melihat dari reaksi para pengguna aplikasi Telegram. Maintenance-nya itu menerima keluhan dan kritik para pengguna Telegram, memperbarui sesuai respon pengguna. Dan setelah itu end. Nah, yang kedua itu masih metode incremental yang kedua. Yang pertama itu dari start, setelah itu planning. Problemnya adalah penyalahgunaan untuk distribusi konten ilegal. SDM-nya itu back end dan front end. Analisisnya itu kebutuhan, penerapan sistem pemblokiran otomatis. Spesifikasinya itu membuat sistem deteksi otomatis. Desainnya itu merancang fitur deteksi otomatis. Implementasinya itu front end dan back end, membuat sistem untuk menganalisis data yang diterima dari Telegram. Testingnya itu melihat dari reaksi para pengguna aplikasi Telegram. Maintenance-nya itu yang pertama menerima keluhan dan kritik para pengguna Telegram. Yang kedua itu memperbarui sesuai respon pengguna. Setelah itu end. Terus yang ketiga itu metode Agile atau Scrum. Yang pertama itu start, setelah itu produk backlog-nya itu fitur deteksi otomatis, sistem delete akun otomatis. Sprint backlog-nya itu sistem delete akun otomatis. Yang kedua itu merancang deteksi otomatis.
Timnya itu hanya back-end, front-end developer, bertanggung jawab pada pengembangan sistem di sisi server, termasuk logika aplikasi dan pengolahan data. Durasinya itu merancang deteksi otomatis 15 hari, sistem delete akun otomatis 15 hari. Simulasi iterasi pertamanya itu memilih prioritas tinggi, yang kedua itu sprint planning, yang ketiga itu sprint execution, yang keempat itu sprint review, yang kelima itu sprint retrospective. Habis itu laporan prosesnya itu yang pertama iterasi pertama fitur deteksi otomatis selesai, yang kedua itu iterasi kedua sistem akun otomatis masih tahap pengembangan, setelah itu end. Nah, jadi perbandingan metodenya itu yang pertama agile, proyek dibagi menjadi tahap-tahap kecil, hasilnya bertahap dan bisa langsung diuji di setiap sprint. Yang ketiga itu fleksibel, bisa berubah kapan saja sesuai kebutuhan. Setelah itu, kelebihan waterfall itu dikerjakan secara berurutan, harus selesai satu tahap dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Tidak fleksibel kalau ada kesalahan di tengah jalan sulit untuk diperbaiki. Yang ketiga itu metode incremental itu proyek dibagi jadi beberapa bagian kecil atau modul. Setiap modul dikembangkan dan diuji secara bertahap. Modul-modul itu digabungkan menjadi produk akhir. Di sini saya memilih metode incremental. Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya itu kebutuhan dan persyaratan lebih mudah disesuaikan karena pengerjaannya secara bertahap. Yang kedua itu identifikasi dan perbaikan bug akan lebih mudah karena modul ini akan melakukan pengujian secara bertahap setiap merilis software. Yang ketiga itu klien dapat dengan mudah memonitor proses dari proyek tersebut sehingga akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kekurangan incremental itu jika ada masalah di satu tahap, maka harus memperbaiki semua tahap. Yang kedua itu membutuhkan koordinasi tim yang baik agar tidak menjadi miskomunikasi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga itu memerlukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi gangguan serius pada tahap pengerjaan untuk meminimalisir kegagalan produk. Alasan saya memilih metode incremental itu karena setiap proyek yang dipecah menjadi beberapa modul yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dipantau, sehingga kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal. Dan metode incremental memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan pengembang untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan dan umpan balik pengguna. Ini mengurangi risiko, meningkatkan komunikasi dengan stakeholder, dan memungkinkan peluncuran produk lebih cepat